Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuga Kamala Putri dan prodi saya PGSD. Saya di sini akan menjelaskan tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Hakikat belajar dan merupakan perubahan yang relatif permanen dalam potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan. Sedangkan pembelajaran merupakan bentuk yang diberikan pendidikan agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan. Pembelajaran sebagai sistem adalah suatu pembelajaran sebagai suatu sistem mengacu pada pengertian sebagai perangkat komponen yang saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran sebagai proses pembelajaran adalah rangkaian upaya atau kegiatan guru dalam rangka membuat siswa belajar, meliputi persiapan, merencanakan program pengajaran tahunan, semester dan penyusun persiapan mengajar dan penyiapan perangkat kelengkapannya antara lain alat peraga dan alat evaluasi, buku atau media cetak lainnya. Unsur dinamis dalam proses belajar yaitu motivasi siswa. Unsur dinamis dalam proses belajar yaitu motivasi siswa, yakni dorongan yang menyebabkan terjadi suatu perbuatan atau tindakan tertentu. Bahan belajar yaitu materi yang dipelajari, alat bantu belajar yakni alat yang digunakan untuk membantu siswa dalam melakukan pembelajaran. Dan teori belajar menjelaskan bagaimana siswa menerima, memproses, dan mempertahankan pengetahuan selama belajar. Teori pembelajaran merupakan suatu kumpulan prinsip-prinsip yang terintegrasi dan yang memberikan preskripsi untuk mengatur situasi atau lingkungan belajar sedemikian rupa sehingga dapat membantu siswa mencapai tujuan. Prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi, petunjuk atau cara yang perlu diikuti untuk melakukan kegiatan belajar. Prinsip-prinsip belajar bagi siswa yang pertama adalah perhatian dan motivasi. Perhatian siswa dituntut untuk memberikan perhatian terhadap semua rangsangan yang mengarah ke arah pencapaian tujuan belajar. Kemudian, motivasi didasari oleh siswa bahwa motivasi belajar yang ada pada diri mereka harus dibangkitkan dan pengembangan secara terus-menerus. Terus yang kedua ada keaktifan. Keaktifan bagi siswa berwujud perilaku seperti mencari sumber informasi yang dibutuhkan dan perilaku jenis lainnya. Terus yang ketiga, keterlibatan langsung atau berpengalaman. Prinsip ini dituntut pada siswa agar tidak segan mengerjakan segala tugas belajar yang diberikan kepada mereka. Yang keempat, pergulangan teori psikologi daya. Melatih daya-daya yang ada pada manusia, menggambar, menanggap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir. Yang kelima ada tantangan teori yang mengemukakan bahwa dalam situasi siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan itu, yaitu dengan mempelajari bahan belajar. Selain itu, siswa juga harus memiliki keingintahuan yang besar terhadap segala permasalahan yang dihadapinya. Yang keenam ada balikan dan penguatan. Siswa selalu membutuhkan suatu kepastian dari kegiatan yang dilakukan apakah itu benar atau salah. Dengan demikian siswa selalu memiliki pengetahuan tentang hasil bagi dirinya sendiri. Dan yang ketujuh, perbedaan individu. Setiap siswa memiliki karakteristik sendiri-sendiri, berbeda-beda dengan yang lain. Karena hal inilah setiap siswa belajar menurut kecepatannya sendiri untuk setiap kelompok terhadap variasi kecepatan belajar. Implikasi prinsip-prinsip belajar bagi guru yang pertama adalah perhatian dan motivasi. Yang kedua adalah keaktifan. Yang ketiga, keterlibatan langsung atau berpengalaman. Yang keempat, pengulangan. Yang kelima, tantangan. Yang keenam, balik dan penguatan. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang lebih bersifat student center, artinya pembelajaran yang lebih memberikan peluang kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri.
dan dimediasi oleh teman sebaya. Pembelajaran inovatif ini mendasarkan diri pada paradigma konstruktivistik. Pembelajaran inovatif biasanya berlandaskan paradigma konstruktivistik, membantu siswa untuk menginternalisasi, membentuk kembali atau mentransformasi informasi baru. Model-model pembelajaran kooperatif. Apa sih model-model pembelajaran kooperatif tersebut? Model-model pembelajaran kooperatif merupakan strategi mengajar yang digunakan untuk membantu peserta didik satu dengan peserta didik yang lain dalam mempelajari materi. Peserta didik bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil untuk mempelajari materi. Dan anggota kelompok bertanggung jawab atas kecerdasan tugas-tugas kelompok dan untuk mempelajari materi itu sendiri. Macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama ada ceramah, penuturan secara lisan oleh guru pada siswa dan di depan kelas. Dan yang kedua, metode tanya jawab, yaitu metode mengajar di mana menanyakan hal-hal yang di mana sifatnya fakta. Yang ketiga, metode diskusi, yaitu guru membentuk pertanyaan yang jawabannya menggunakan informasi yang telah dipelajari untuk memecahkan suatu masalah. Dan yang keempat, metode kerja kelompok, yaitu dengan metode ini siswa membuat kelompok di bagian atas kelompok kecil untuk mendapatkan suatu tujuan tertentu. Dan yang terakhir, yang kelima, metode demonstrasi. Demonstrasi dan eksperimen guru dan siswa mengadakan suatu percobaan. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya di sini sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.